Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Bapak Taufan Abiyuna selaku dosen pendidikan Pancasila. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai materi Pancasila sebagai ideologi negara yang beranggotakan Azahra Bilqis, Adrian Muharam, Gina, Rama Ramadan, Revi, Rizkullah, dan Rifki. Yang pertama, Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sebenarnya yang merupakan perwujudan dari nilai-nilai budaya milik bangsa sendiri. Pancasila itu merangkum nilai-nilai yang sama yang tergandung dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang ada di Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai pandangan hidup mencerminkan jiwa dan kepribadian bangsa. Pancasila adalah ideologi dasar bangsa Indonesia, yaitu sebagai nilai-nilai yang mendasari segala aspek kehidupan bermasyarakat. Pancasila terdiri dari 5 sendi utama, yakni ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Fungsi ideologi. Yang pertama, struktur kognitif, yaitu keseluruhan pengetahuan yang dapat menjadi landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia, serta kejadian-kejadian di lingkungan sekitarnya. Yang kedua, orientasi dasar dengan membuka, memberikan makna, serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi wawasan yang seseorang untuk melangkah dan bertindak. Yang keempat, bekal dan jalan bagi seseorang untuk menentukan identitasnya. Yang kelima, kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan. Yang terakhir, pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati, serta memulakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Ciri-ciri ideologi. Yang pertama, ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Yang kedua, ideologi yang baik mengandung 3 dimensi. Dimensi ideologi merupakan gambaran atau pembuktian tentang baik atau buruk dan benar atau tidak. Benar suatu negara memilih ideologinya. Yang ketiga, memiliki nilai dasar, nilai instrumen, nilai praksis. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi oleh para penyelenggara negara yang berkuasa. Yang pertama, Presiden Soekarno sebagai pemersatu bangsa. Pidato politik 1945 sampai 1060 dan Nasakom. Yang kedua, Presiden Soeharto. Yang kedua, Presiden Soeharto monotafsir ideologi. P4 dan BP7. Yang ketiga, Presiden B.J. Habibie menghapus penataran P4 Kapres nomor 27 tahun 1099 tentang pencabutan Kapres nomor 10 tahun 1979. Yang keempat, Presiden Gus Dur wacana tentang penghapusan TAP nomor kebebasan berpendapat. Yang kelima, Presiden Megawati Undang-Undang Sisdiknas menghapus materi Pancasila di semua jenjang pendidikan. Yang keenam, Presiden SBY Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Yang terakhir, Presiden Joko Widodo menetapkan 1 Juni sebagai Hari Raya Pancasila dan membentuk UKP sampai PIP atau BPIP. Corak ideologi negara.
Menurut Sastra Prateja, corak ideologi negara yaitu seperangkat prinsip dasar sosial politik yang menjadi pegangan kehidupan sosial politik yang diinkorporasikan dalam dokumen resmi negara. Suatu pandangan hidup yang merupakan cara menafsirkan realitas serta mengutamakan nilai tertentu yang mempengaruhi kehidupan sosial, politik, budaya. Suatu model atau paradigma tentang perubahan sosial yang tidak dinyatakan sebagai ideologi tetapi berfungsi sebagai ideologi, misalnya ideologi pembangunan. Berbagai aliran pemikiran yang menonjolkan nilai tertentu yang menjadi pedoman gerakan suatu kelompok. Mengapa ideologi itu diperlukan? Ideologi Pancasila menghadapi tantangan dari berbagai ideologi dunia dalam mencapai kebudayaan global. Unsur-unsur yang mempengaruhi ideologi Pancasila yaitu unsur ateisme, unsur individualisme, dan kapitalisme. Aktualisasi 5 Pancasila. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa untuk menjamin tidak ada diskriminasi atas agama sehingga negara menjamin kebebasan beragama dan pluralisme ekspresi keagamaan. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab untuk menjamin pelaksanaan hak-hak asasi manusia karena hal itu merupakan tolak ukur keberadaan serta solidaritas suatu bangsa terhadap setiap warga negara. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia bahwa rasa cinta pada bangsa Indonesia tidak dilakukan dengan menutup diri dan menolak mereka yang di luar Indonesia, tetapi membangun hubungan timbal balik dan menjalin kerjasama yang menjamin kesejahteraan dan martabat Indonesia. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan berarti komitmen terhadap demokrasi yang wajib disukseskan. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti pengentasan kemiskinan dan diskriminasi terhadap minoritas dan kelompok-kelompok. Perbandingan Pancasila dengan berbagai ideologi. Pancasila adalah ideologi bangsa serta berperan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain ideologi Pancasila, ada banyak ideologi lain yang berkembang di dunia, yakni liberalisme, kapitalisme, komunisme, dan sosialisme. Dan semua ideologi berbeda dengan Pancasila. Contoh perbedaannya, yang pertama, liberalisme. Liberalisme merupakan paham yang memberikan penekanan kebebasan individu sehingga kesejahteraan bukan menjadi tanggung jawab negara. Yang kedua, komunisme. Komunisme sebagai anti kapitalisme menggunakan sistem sosialisme sebagai alat kekuasaan sebagai prinsip semua adalah milik rakyat dan dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Yang ketiga, sosialisme. Sosialisme merupakan ideologi yang lebih mengedepankan persamaan dan pemerataan derajat antar masyarakat. Sosialisme menciptakan sebuah masyarakat dapat hidup dan bekerja sama dalam kebebasan dan kemudian kapitalisme. Kapitalisme ialah ideologi yang mengagungkan kapitalisme, memiliki perorangan atau kelompok sebagai alat penggerakkan kesejahteraan manusia. Kapitalisme merupakan paham ekonomi yang bertujuan untuk mendapatkan sebesar-besarnya keuntungan dan modal uang. Uang dan modal memegang penting dalam pelaksanaan politik atau kebijakan. Perbedaan dalam aspek hukum, liberalisme, demokrasi liberal, hukum, dan politik untuk melindungi individu, komunisme, demokrasi rakyat, berkuasa, mutlak satu parpol, hukum untuk melanggengkan komunis. Sosialisme merupakan demokrasi untuk kolektivitas, diutamakan kebersamaan masyarakat sama dengan negara. Pancasila merupakan hukum
Yang selanjutnya, perbandingan Pancasila dengan berbagai ideologi. Ideologinya liberalisme, komunisme, sosialisme, Pancasila, aspek hukum, aspek ekonomi, dan ciri khas ideologi. Liberalisme, aspek hukumnya, demokrasi liberal, hukum dan politik untuk melindungi individu. Aspek ekonominya, peran swasta mendominasi kapitalisme. Ciri khas ideologinya, menjunjung hak asasi manusia, demokrasi, reaksi terhadap absolutisme. Kemudian komunisme, aspek hukumnya, demokrasi rakyat, berkuasa mutlak. Satu parpol untuk melanggengkan komunis. Aspek ekonomi, peran negara mendominasi demi kolektivitas negara. Ciri khas ideologinya, ateisme, dogmatis, dan otoriter. Kemudian ideologi sosialisme, aspek hukumnya demokrasi, kolektivitas, diutamakan kebersamaan. Aspek ekonominya, peran negara untuk pemerataan keadilan distributif. Ciri khas ideologinya kebersamaan, akomodasi, dan jalan tengah. Kemudian ideologi Pancasila, aspek hukumnya, hukum menjunjung tinggi keadilan dan keberadaban individu dan masyarakat. Aspek ekonominya, peran negara agar tidak memonopoli. Dan ciri khas ideologinya, keselarasan, keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Hubungan Pancasila dan agama. Hubungan antara Pancasila dan agama adalah hubungan yang saling menguatkan. Pancasila mencantumkan mengenai prinsip-prinsip cinta tanah air sekaligus taat dalam beragama. Agama juga mengajarkan hal demikian. Setiap pemeluknya taat dalam beragama dan mencintai tanah airnya. Keduanya saling mendukung dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.